Sayang istri, Ferdy Sambo, saya lakukan ini demi cinta istri, kabar yang saya terima menghancurkan hati saya. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo muncul di Kejaksaan Agung Kejagung dan mengungkap penyesalannya di hadapan publik. Ferdy Sambo mengakui kesalahannya dan menyesal lantaran emosi akibat kabar yang ia dapatkan atas peristiwa yang terjadi di Magelang. Ia mengaku melakukan hal tersebut lantaran wujud rasa cintanya kepada sang istri Putri Chandrawati. Saya lakukan ini karena kecintaan saya kepada istri saya tidak tahu bahasa apa yang dapat mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang, ucap Ferdy Sambo. Ferdy Sambo mengatakan bahwa kabar yang ia dapatkan tentang peristiwa di Magelang menghancurkan hatinya sebagai seorang suami. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal, jelasnya. Sebut Putri Chandrawati tak bersalah tersangka pembunuhan berencana. Ferdy Sambo telah menyampaikan penyesalannya dan meminta maaf kepada keluarga Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat. Meskipun demikian, Ferdy Sambo kembali menegaskan bahwa istrinya Putri Chandrawati tidak bersalah. Saya siap menjalani proses hukum, istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban, ucap Ferdy Sambo di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Dalam penyampaiannya di Kejagung, Ferdy Sambo mengaku menyesali apa yang telah ia perbuat kepada ajudannya itu. Saya sangat menyesal, saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya termasuk bapak dan ibu dari Joshua, lanjutnya. Baradae siap bertemu. Ferdy Sambo. Kuasa hukum Baradae alias Richard Eliezer, Roni Talapesi mengatakan kliennya siap jika harus berhadapan langsung dengan mantan atasannya, Ferdy Sambo di persidangan. Menurut dia, kondisi kesehatan dan mental Baradae sudah membaik untuk mengikuti tahap 2 pelimpahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan Agung Kejagung. Kalau nanti dipertemukan dengan saudara FS, Ferdy Sambo, siap, ya, karena memang dalam rangka kepentingan pembelaan Baradae, kata Roni Talapesi di Bareskrim Mabes Polri, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Roni menjelaskan pihaknya juga telah mempersiapkan strategi guna membela Baradae di persidangan. Dia mengatakan Baradae juga memiliki kejutan yang bisa digunakan dalam persidangan guna melawan Ferdy Sambo. Segala kemungkinan, kami siap, ya, kami sedang mempersiapkan beberapa strategi. Cuman saat ini belum kita sampaikan, jelasnya. Selain itu, Roni menyebutkan Baradae sudah siap menjalani proses selanjutnya di Kejagung untuk pelimpahan tersangka. Menurutnya, kesehatan Baradae terjaga hingga sekarang sehingga bisa mengikuti tahap selanjutnya. Saya terus pantau proses kesiapan dari Baradae, kondisinya sekarang sehat, stabil, dan siap untuk menjalani tahap 2 di Kejaksaan, imbuhnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Ferdy Sambo dan 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadir J dan 7 tersangka menghalangi penyidikan atau obstruction of justice sudah lengkap secara formil maupun material. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, berkas perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan yang menyatakan telah lengkap atau P21 di Kejaksaan Agung, Rabu, tanggal 28 September tahun 2022, lalu. Selanjutnya penyidik diwajibkan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, tahap 2, kepada jaksa untuk segera disidangkan. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, sejak awal Polri, tim khusus dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk segera merampungkan 2 perkara, pembunuhan berencana pasal 340 dan obstruction of justice, untuk segera dibuktikan di persidangan, hingga akhirnya hari Rabu, berkas dinyatakan lengkap. Sejak awal Polri, tim khusus dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk segera merampungkan 2 perkara itu. Sejak awal semangat kami adalah mengusut tuntas kasus tersebut, kata Dedi. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan telah dinyatakan lengkap berkas perkara Ferdy Sambo sebagai bukti dan komitmen Polri untuk menuntaskan 2 kasus tersebut. Komitmen Polri untuk menuntaskan kasus 340 dan obstruction of justice sudah terbukti. Berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyidik akan mempersiapkan tahap 2 secepatnya, kata Dedi.
Terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi mengatakan penyidik punya waktu 14 hari setelah berkas dinyatakan lengkap, P21, untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Tahap 2, sesuai ketentuan paling lambat 14 hari, kata Andi. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jampidum, Kejaksaan Agung Fadil Zumhana menyatakan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J dan berkas perkara obstruction of justice yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dan 11 tersangka telah lengkap. Fadil juga menekankan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materi, sesuai KUHP Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 8 Ayat 3, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk segera disidangkan. Tahap 2 sudah terjadwal, saya sudah perintahkan kepada Direktur, untuk pelaksanaan tahap 2 tidak boleh terlalu jauh dari diterbitkannya P21, karena KUHP mengandung asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan supaya mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan bagi tersangka maupun korban, kata Fadil. Para tersangka pembunuhan berencana dilimpahkan ke Kejagung pekan depan. Polri menjadwalkan pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan beserta barang bukti kasus pembunuhan Brigadir J dan obstruction of justice pekan depan di Bareskrim Polri. Pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan ini sesuai hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yang segera melimpahkan perkara ke pengadilan untuk disidangkan. Total ada 12 tersangka dalam dua perkara itu, yakni perkara pembunuhan berencana pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP ada 5 tersangka. Kemudian perkara menghalangi penyidikan atau obstruction of justice pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 223 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP terdapat 7 tersangka. 5 tersangka perkara pembunuhan berencana, yakni Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan Putri Chandrawati. Sedangkan 7 tersangka perkara menghalangi penyidikan, Ferdy Sambo, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Jadi ini komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera menuntaskan kasus ini, dan dibuka apa adanya dan ini juga kami buktikan berkas perkara, 12 berkas perkara yang kami kirim ke JPU semuanya sudah dinyatakan lengkap dan P21 ya, kata Dedi. Reaksi keluarga Brigadir J terpisah, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Yonatan Baskoro mengatakan pihaknya memantau dan mengawal penuntasan kasus pembunuhan kliennya di persidangan. Kami berharap kejaksaan akan bertindak profesional dan bekerja secara maksimal, kata Yonatan. Terkait apakah keluarga Brigadir J dihadirkan dalam persidangan nantinya, menurut Yonatan, hal itu melihat perkembangan dari jalannya persidangan. Terkait keluarga, ya kami tunggu saja perkembangannya, yang jelas keluarga selalu berdoa agar ini cepat terang benderang dan mendapat keadilan yang seadil-adilnya, kata Yonatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.